Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bersua kembali ya di bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas permasalahan tentang dunia pinjol, khususnya tentang mencari solusi dan informasi dunia pinjol berikut dunia penagihannya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan salah satu tema yang sangat ditakuti oleh beberapa debitur atau nasabah pinjol, dan ini menjadi momok yang besar di masyarakat, khususnya pihak nasabah. Banyak sekali pertanyaan terkait hal seperti ini. Apa itu? Nanti akan simak di video selanjutnya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mohon untuk disupport ya, biar saya semakin semangat nih untuk menginformasikan hal-hal berkaitan dengan dunia pinjol dalam video ini dan video selanjutnya. Beri saya semangat dengan cara apa? Teman-teman bisa subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya teman-teman untuk notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan untuk teman-teman yang merasa bahwa video-video saya bermanfaat, video-video saya sangat informatif, silakan teman-teman di-share ke berbagai media sosial. Insya Allah ini jadi pahala jariah. Kenapa? Karena teman-teman memberikan informasi kepada orang lain yang sangat membutuhkan untuk informasi ini. Dan teman-teman yang merasa bahwa ingin mengajukan pertanyaan apapun itu seputar dunia pinjol, silakan teman-teman ketik di kolom komentar, ketik ya apa pertanyaannya. Insya Allah saya sendiri yang akan menjawabnya teman-teman. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ya teman-teman, kali ini saya akan bahas salah satu tema yang cukup menakutkan yang tadi saya bilang. Untuk sebagian besar masyarakat, khususnya nasabah pinjol yang belum mengetahui seluk-beluk tentang dunia pinjol, dunia hukum gitu kan. Ini kan saling bersinggungan, dan ini menjadi salah satu yang serius yang harus saya luruskan dan harus saya informasikan. Di tengah masyarakat saat ini merebak teror dan ancaman penagihan berupa bentuk somasi atau teguran hukum. Ini akan saya bahas. Somasi yang dilayangkan oleh beberapa pihak dari pinjaman online atau dari DC-nya, dari juru tagihnya, yang dikirimkan via WA dalam bentuk PDF kah, dalam bentuk tulisan kah. Dalam bentuk tulisan itu artinya dalam bentuk chat ya, kalimat-kalimat chat seperti itu. Baik, ini saya akan tayangkan nanti ya. Saya akan tayangkan biar teman-teman tahu seperti apa dan apa sebenarnya yang harus kalian sikapi. Dan sebagai informasi, sebenarnya seperti apa sih bentuk surat somasi atau teguran hukum itu yang baik, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini saya udah tayangkan ya, teman-teman udah tayangkan. Ini saya baca saja ya. Saya mendapatkan ini dari anggota atau member Paguyuban Melawan Pinjol yang saya asuh oleh beberapa admin lainnya juga ya, teman-teman. Ini saya lihat ya, teman-teman, dari LSH Law Firm Lucas Simon Hasibon SHM Associates, Advocate and Consultant at Law. Ya, tapi di sini kenapa tidak ada alamatnya ya? Di sini hanya ada alamat email lsalawfirm@gmail.com dan lucassimonlawfirm@gmail.com. Kenapa harus Gmail? Kalau misalnya ini adalah salah satu firma hukum, biasanya yang namanya firma hukum itu tidak menggunakan Gmail atau alamat email yang gratisan. Dan biasanya di kop suratnya juga ada alamat jelas, ada nomor telepon fix yang jelas, nomor telepon kantor. Saya di sini tidak meragukan, tapi saya di sini aneh. Melangkah selanjutnya, kepada yang terhormat pihak debitur di tempat. Di sini saja sudah mulai lagi keanehan dan kejanggalan. Kepada yang terhormat, harusnya kepada yang terhormat bukan pihak debitur, tapi kepada yang terhormat, misalnya Fulan bin Fulan, alamat jelas, di mana alamatnya, sampai nomor rumah, RT, RW, kecamatan, kelurahan. Itu yang harus sebenarnya tercantum. Di sini saya bacakan kembali hal teguran hukum atau somasi. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Lucas Simon, Hasibon SHM, Tri Abdul Aziz SH, dan lain-lain, masing-masing sebagai advokat kuasa hukum pada kantor. Di mana kantornya? Harusnya dijelaskan di sini di mana kantornya. Alamat jelasnya, nomor kantornya, alamat jelasnya. Sekaligus juga dicantumkan nomor teleponnya. Selaku kuasa hukum dari pihak collection. Harusnya dijelaskan selaku kuasa hukum dari pihak misalnya Julo, VT Julo, PT Kredit Pintar, PT Aku Laku. Dijelaskan dengan surat kuasa. Harusnya ini nggak ada. Ini
dengan pihak collection yang telah diberi kuasa penunjukan oleh pihak aplikasi pinjaman online untuk penggunaan pinjaman saudara yang belum terselesaikan. Bukan begitu bunyinya. Harusnya surat kuasa dari pihak PT apa? Kredit Julo atau apa? Aku Laku kah? Kredit Pintar kah? Dengan surat kuasa yang diberikan per tanggal sekian. Harusnya seperti itu. Ini dari awal saja sudah membingungkan. Surat somasi dan teguran hukum seperti ini. Bersama ini, kami datang ke hadapan saudara menyampaikan teguran hukum yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa telah dilakukan penagihan sebelumnya. Ternyata hingga saat ini saudara belum melakukan kewajiban saudara yang untuk melakukan pembayaran di aplikasi kami. Bahwa oleh karena kami himbau kepada saudara untuk segera melakukan pembayaran dan pelunasan atas tagihan saudara yang belum terselesaikan di aplikasi terdaftar terlambat jatuh tempo. Jikalau sampai 1 hari tidak kami terima bukti bayar, maka kami akan melakukan verifikasi terhadap data Anda, yaitu penelponan. Nah, ini yang lucu nih, yaitu penelponan ke kantor untuk pemastian tanggal gajian dan request ke pihak HRD untuk pemotongan gaji sebagai pembayaran tagihan, serta mendatangi dan menghubungi kantor sipil terdekat. Kantor sipil. Ada ya kantor sipil? Kantor sipil. Ada juga kantor Disduk Catpil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, itu Disduk Catpil, bukan kantor sipil. Aduh, astagfirullahaladzim. Ampun, Gusti Allah, ini belepotan. Untuk memastikan keaslian data Anda baik KTP dan KK. Ya. Dari sini sudah jelas ya, teman-teman. Kalimat demi kalimat ya yang tadi saya bacakan dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Seperti itu. Teman-teman bisa nilai deh, selain saya bisa nilai sendiri seperti apa. Ya, saya juga sudah berdiskusi kemarin dengan beberapa advokat. Ya. Memperlihatkan surat somasi seperti ini. Mereka senyum, ada yang mereka ketawa gitu kan. Nah, saya bacakan nih yang ketiga, bahwa jika saudara lalai dan dinyatakan melakukan prestasi atau gagal melakukan prestasi tersebut, kami melakukan beberapa upaya, yakni data saudara kami serahkan ke FDC Fintech Data Center, artinya data Anda akan di blacklist permanen oleh permanen dari segala fintech. Ya bodoh amat. Memang konsekuensi dari lalainya kewajiban membayar piutang ya, atau Anda tidak membayar tagihan sudah dipastikan ketika melewati 90 hari itu ya, sadar atau tidak, atau misalnya itu didaftarkan gitu kan oleh si pihak dari aplikasinya, ya udah pasti Anda akan masuk celik OJK dan Anda akan terhalang segala jenis pinjaman ya, proses-proses tidak akan pernah bisa dilakukan. Itu memang suatu konsekuensi yang sudah harus diterima oleh nasabah. Lalu selanjutnya nih saya bacakan ya kelanjutannya dari yang tadi ya. Nah, ini saya bacakan lagi ya yang selanjutnya. Sebagai nasabah bermasalah dan macet, kami laporkan data saudara melalui sistem laporan informasi keuangan selik OJK. Artinya data Anda akan tercatat buruk di semua lembaga keuangan, baik simpan pinjaman ataupun multi payment lainnya. Kan tadi sudah saya ungkap dan sudah saya bilang bahwa sudah pasti ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nasabah kalau sudah masuk celik OJK ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu sudah umum, udah nggak usah dikasih tahu, udah pada tahu semua. Bocah SD di SD 03 pagi pun udah pada tahu. Kalau udah di blacklist ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, namanya blacklist ya. Oke, yang keempat nih, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami memberikan teguran hukum agar saudara segala melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 hari kalender terhitung sejak tanggal diterima surat ini. 9 kami menunggu tempo 1 hari itu 9. Kami akan melakukan peninjauan di lapangan. Jika saudara dengan sengaja melakukan pemblokiran atau pemutusan hubungan sepihak ini, akan kami anggap sebagai upaya saudara untuk penggelapan dana perusahaan. Sebagai upaya saudara untuk penggelapan dana perusahaan. Apa yang digelapkan? Ya, tidak ada satupun urusan utang piutang, ya, apalagi kelalaian kewajiban pembayaran piutang dari debitur. Ini larinya ke penggelapan dana perusahaan. Apa yang digelapkan? Aduh. Bahwa dalam hal sampai dengan jangka waktu tersebut saudara belum juga melaksanakan kewajiban saudara atau menghubungi kami, maka kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan, yaitu gugatan keperdataan. Gugat, bagus. Gugat secara perdata.
Buktikan dong, tunjukkan kalau Anda bisa menggugat secara perdata untuk nasabah-nasabah yang melakukan kelalaian dalam kewajiban pembayaran piutang. Jangan cuma ngomong doang. Lakukan, ya, laksanakan. Kalau memang benar Anda sudah diberikan kuasa oleh pihak kreditur, dalam hal ini aplikasi pinjaman online tersebut, Anda lakukan. Ambil langkah-langkah hukum tersebut, itu namanya lebih baik daripada DC-DC juru-juru tagih yang menakut-nakuti nasabah akan diproses hukum lah, akan diproses inilah, akan ke kantor sipil lah, kayak tadi ya, kantor sipil. Ya, terus gugatan keberatan dan tuntutan tindak pidana kepada kepolisian setempat. Nggak takut, jangan takut teman-teman semua. Saya katakan ya, kepada seluruh nasabah atau debitur pinjol dimanapun berada, nggak usah takut dengan ancaman-ancaman akan dilakukan tuntutan secara hukum pidana. Apanya yang dituntut, pasal apa yang akan dilayangkan kepada saudara, tidak akan pernah ada. Ya, silakan saja mereka lakukan. Kalau mereka bisa, gitu ya. Think smart untuk semuanya nasabah, ya. Debitur pinjol dimanapun berada, jangan takut, jangan pernah takut, ya. Ingat, sekali lagi saya bilang jangan takut. Biarkan saja mereka mengumandangkan dan mengumumkan hal-hal seperti ini. Tapi teman-teman tidak usah takut. Video ini selalu diputar berulang-ulang kali kalau perlu. Untuk pencerahan kalian, pikiran kalian biar adem lagi, hati kalian biar tidak dak-dikduk lagi. Seperti itu. Akan dilakukan tuntutan tindak pidana kepada kepolisian setempat. Serta meminta untuk dilakukan screening data. Jika kami temukan 1 poin pemalsuan data diri, maka akan kami tuntut sebagai tindak pidana pemalsuan data pinjaman dan sipil. Akan kami tuntut sebagai tindak pidana pemalsuan data pinjaman dan sipil. Mana ada pasal pemalsuan data pinjaman dan sipil? Ngaco lo ah. Undang-undang di mana? Data pinjaman dan sipil. Pemalsuan data pinjaman dan sipil, undang-undang mana itu? Dari kepala saya. Ampun. Tolong kasih tahu dimanapun berada ya. Kasih tahu kalau misalnya emang ada ya undang-undang pemalsuan data pinjaman dan sipil. Jujur, saya kasih hadiah. Kalau perlu mobil yang ada di rumah saya ambil aja kalau emang ada itu kan yang namanya undang-undang pemalsuan data pinjaman dan sipil. Kasih tahu saya ya. Kalau ada ya, ambil tuh. Demikian surat ini kami sampaikan dengan itikat baik atas perhatian dan perkenanan saudara, disampaikan terima kasih. Jakarta 8 Januari, ini bold banget ya tulisannya ya, hitam. Jakarta 8 Januari 2022 baru dibikin nih tulisan Jakartanya. Ya, hormat kami Head Law Firm Lukas Simon Hasibuan SHMH. Aduh, teman-teman semua. Ini saya berulang-ulang kali dari video-video terdahulu saya sudah bilang, saya sudah utarakan bahwa teman-teman jangan pernah takut ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya mendapatkan informasi seperti ini langsung di Japri, salah seorang yang langsung di Japri WA oleh salah seorang dari member grup Paguyuban Melawan Pinjol karena yang bersangkutan sangat bingung. Nggak masalah, teman-teman silakan bertanya kepada saya di kolom komentar. Tanyakan apa yang kalian masih bingungkan ya, atas hal-hal yang kalian temukan ketika kalian menjalani sebagai debitur atau nasabah pinjol. Oke teman-teman semua ya, saya mau teman-teman setelah melihat video dan menonton video ini, teman-teman tercerahkan ya informasi-informasi tadi yang saya bagikan. Bagaimana seharusnya surat somasi atau teguran hukum yang harusnya berbunyi. Yang harusnya berbunyi itu seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Ya, insya Allah teman-teman semua ya, dengan menonton video-video ini teman-teman semua lebih cerdas lagi dari sisi hukum ya. Teman-teman walaupun tidak kuliah di Fakultas Hukum, tapi insya Allah teman-teman tercerahkan sedikit demi sedikit dengan menonton video-video saya ya. Yang alhamdulillah sudah beberapa bulan ini, sudah dari episode pertama sampai episode 48 dan sekarang alhamdulillah sudah menginjak di episode 49 ya. Barakallah, semoga informasi yang saya bagikan, informasi ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Oke teman-teman semua dimanapun berada ya, saya selalu mengingatkan teman-teman semua untuk segera meninggalkan dunia riba pinjol, dunia yang tidak akan pernah selesai teman-teman. Ketika teman-teman melakukan tindakan mengambil pinjaman online, tentu teman-teman saat itu merasa dalam hidup kepepet ya, sudah dipastikan
Mungkin di antara lainnya juga ya ada beberapa yang mengikuti pola gaya hidup sehingga melakukan pinjaman online ya. Terlepas dari itu semua, saya mengajak teman-teman semua untuk segera meninggalkan riba pinjol. Tidak pernah akan ada manfaatnya sama sekali yang diambil dari pinjaman online ini. Unfaedah semuanya ya teman-teman semua. Segera tinggalkan. Karena selaras dengan himbauan dari MUI melalui fatwa bahwa pinjaman online itu haram atau pinjol itu haram. Ya teman-teman, kita taati perintah dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia karena kita sebagai umat muslim ya di seluruh Indonesia. Segera tinggalkan dunia pinjol. Tidak akan pernah ada selesainya, tidak akan pernah ada manfaatnya. Yang ada kalian akan menderita. Mungkin tidak akan terasa untuk saat-saat ini. Setelah kalian pinjaman online tidak akan terasa. Ya, tidak akan terasa sama sekali. Dampaknya belum terasa, tapi setelah kalian menunggak. Ketika kalian menunggak, ketika kalian tidak bayar, itu akan mulai neraka di dunia akan terasa. Bagaimana kalian siang hari kalian merasa seperti orang terhina ya, di WhatsApp, di telepon terus menerus kalian merasa terhina kan ya, apalagi bila ada cibiran dari teman-teman di kantor, cibiran dari tetangga, dikunjungi oleh kolektor dan lain-lain. Ketika malam hari kalian pun akan teringat dengan jatuh tempo. Kalian tidak bisa tidur, kalian gelisah. Besok mau bayar pakai apa? Besok bagaimana? Jatuh tempo ini, jatuh tempo itu. Pinjolnya sudah mulai pada berjatuhan tempo. Ya teman-teman semua, saya selalu berdoa kepada teman-teman semua. Ya, semoga selalu diberikan kemudahan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman diberikan kehidupan yang penuh berkah, limpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman jadikan hamba Allah yang senantiasa selalu istiqomah menjalani apa perintah yang telah Allah perintahkan, yaitu untuk meninggalkan riba pinjol ini. Teman-teman istiqomah, teman-teman. Tidak ada jalan lain selain teman-teman berhenti dari pinjol ini. Teman-teman harus punya tekad yang kuat, harus istiqomah berhenti dalam dunia riba pinjol ini. Teman-teman semua, Allah akan keluarkan dari masalah-masalah ini ketika kita hambanya mentaati seluruh perintah-perintah yang Allah sudah perintahkan. Ya Allah, bimbing kami menjadi seseorang hamba yang semakin terarah hidupnya, semakin memiliki jalan yang Engkau ridhoi, semakin mendekat ke jalan-jalan-Mu ya Allah. Semoga juga kami memiliki banyak hikmah atas segala kejadian yang pernah menimpa hidup kami atas pinjol ini. Rekatkan kembali ya Allah hubungan kami dengan keluarga kami, dengan istri hamba ya Allah. Rekatkan kami hubungan yang telah terpisah, yang telah renggang akibat permasalahan hutang piutang seperti ini. Rekatkan kembali hubungan kami, orang tua dan anak. Rekatkan kembali hubungan kami dengan rekan-rekan kerja kami, dengan teman-teman sejawat kami, dengan sahabat dan handai taulan kami ya Allah. Ya Allah, hilangkan seluruh hinaan yang saat ini melekat dalam diri hamba akibat hutang piutang pinjol ini ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau yang akan meridhoi seluruh langkah keistiqomahan hamba-Mu ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan untuk sesi kali ini. Ya teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman para subscriber saya dimanapun berada, penonton setia saya dimanapun berada. Ya teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan limpah berkah rezeki yang tidak henti dari segala penjuru arah untuk teman-teman semua yang selalu setia menonton setiap video saya. Insya Allah ya, doa saya ini akan terkabulkan. Teman-teman diberikan selalu kesejahteraan dan kesehatan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.